Yang terhormat Bapak Kepala di Tegalrejo, Bapak Faizan Istarta SPD MPD, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri Tegalrejo yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas SD Negeri Tegalrejo untuk melakukan acara diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Nastiti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga di akhirat. Pada kesempatan siang hari ini saya mengantarkan Bu Nastiti dalam menyampaikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang sudah beliau dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam prosesnya beliau sudah belajar banyak tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian belajar tentang peran dan nilai dari seorang guru. Yang ketiga, beliau belajar tentang segitiga restitusi dan budaya positif salah satunya. Pada kesempatan kali ini beliau akan mencoba menyebarkan pemahaman yang sudah beliau dapatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Bu Nastiti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Adi atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Faizan Istarta, Kepala SD Negeri Tegalrejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Tegalrejo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Saya berdiri di sini, ya Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui, apalagi bermaksud bahwa saya yang paling mengerti seperti itu, ya. Tetapi hanya ingin menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya ada lagi guru-guru penggerak dari sekolah ini, ya Bapak Ibu. Semoga untuk angkatan-angkatan selanjutnya bisa tambah antusias lagi. Langsung saja. Langsung saja kita ke materinya, ya. Karena sudah siap. Oh ya, kita SD. Ada tahu ya? Ada ice breaking Bangladesh. Ada yang sudah tahu? Ya, kita berdiri dulu. Dulu ya karena habis makan ya, jadi biar olahraga sedikit. Caranya seperti ini ya, semuanya bergerak. Iya, kalau kita mau makan pisang, itu apa yang kita lakukan pertama kali? Mengupas ya, bahasa Inggris.
garisnya kupas apa Bu Risma? Peel. Kemudian setelah dikupas, kalau kita mau makan pisang, kita mau dipotong dulu ya. Adabnya itu dipotong dulu. Potong itu bahasa Inggrisnya apa? Cut. Oke. Kemudian setelah dipotong baru dimakan, makan bahasa Inggrisnya eat. Kemudian setelah itu shake karena kita senang. Shake. Kemudian setelah itu boom karena saking semangatnya. Oke, bisa kita praktekkan. Saya contohin sebelumnya. Seperti ini nanti. Lagunya seperti ini. Peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana. Saya nggak usah pakai itu. Jadi seperti ini. Peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana, shake banana, shake banana, balik. Itu ya. Bergerak. Oke. Bisa dimulai deh. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Peel banana, peel banana, peel banana. Banana. Cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, shake banana, banana, shake banana, boom, banana, boom, banana, boom, banana, boom, banana. Oke, tepuk tangan. Gimana rasanya Bapak Ibu? Akhirnya habis makan. Iya, habis makan biar turun. Iya, masih semangat kan? Semangat ya Bapak Ibu? Lanjut saja ya, karena sudah panas. Saya juga sudah panas di sini. Ini yang akan kita pelajari, sangat banyak materinya. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kemarin ada yang bertanya-tanya seperti Bu Panuntun, paradigma baru itu yang seperti apa sih? Nah, ini nanti kita akan pelajari di sini. Kemudian tentang disiplin positif. Disiplin itu di sini yang dibahas tentang yang positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya ini kata-kata ini sangat asing ya Bapak Ibu. Iya. Karena sangat asing makanya kita pelajari bersama biar tidak asing. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan, nah ini yang sudah tidak asing lagi ya, profil pelajar Pancasila. Ada mau Bapak Ibu dimensinya ada kita? Ada 6 ya, ada lagunya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kalau paradigma
Yang 5 itu PPK. Kalau yang tadi baru ini pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi ketika kita menjadi orang yang disiplin, berarti kita adalah orang yang sedang belajar. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa, ini yang digarisbawahi, tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu goalnya seorang guru ya Bapak Ibu, ingin mendisiplinkan siswa dengan cara menyadarkannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Di sini sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Hanya saja saya mengutip 3 ini. Yang pertama, nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi bersama-sama, tidak ada yang mengingkarinya. Yang pertama adalah tentang nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang tadi. Kemudian yang dikutip dari IBO Primary Years Program atau PYP itu tentang ini, toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Kemudian tentang keterampilan hidup atau life skill atau dapat dipercaya, lurus hati. Selain ini masih banyak lagi nih tentunya tentang nilai kebajikan. Nah, tentang kebutuhan dasar manusia, kira-kira Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum kita itu sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar apa saja? Sudah tahu? Kebutuhan dasar itu apa sih? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang namanya kebutuhan dasar. Ketika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketimpangan atau ketidakseimbangan. Apa saja kebutuhan dasarnya? Nah, ada ini. Ada yang pertama, apa ini Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup itu tentunya adalah makanan, pakai sandang papan pangan ya, sandang papan pangan, keamanan dan kesehatan. Ketika kita tidak aman, seperti yang sekarang konfliknya di Palestina, nah itu kan berarti kebutuhan bertahan hidupnya mereka sedang tidak terpenuhi. Sangat miris ya. Dan kesehatan, ketika orang mempunyai banyak uang tapi tidak sehat, apakah kebutuhan bertahan hidupnya terpenuhi? Tidak. Okay. Jadi ini tentang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua tentang apa Bapak Ibu? Tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, inilah yang biasanya dialami oleh murid kita ya. Rasa diterima. Mereka ketika mereka merasa tidak diterima di komunitasnya atau di sekolahnya atau di rumahnya, mereka tentu tidak terpenuhi kebutuhan ini. Maka dari itu pasti anaknya itu nanti akan berbuat sesuatu, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, pasti akan berbuat sesuatu. Karena apa? Kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Sekarang bicara tentang pemilu. Nah, setiap orang pasti ingin berkuasa, ya. Bagaimanapun caranya, entah itu berkuasa di rumah, dari lingkungan paling kecil di rumah, entah itu di sekolah, atau itu di masyarakat, atau di negara, atau bahkan dunia, ingin menguasai dunia. Pasti di setiap sanubari, setiap orang itu pasti ingin ada kebutuhan tentang kekuasaan atau penguasaan. Ya, tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebutuhan tentang kebebasan. Kemudian tentang kebebasan contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru,
mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan tentang kesenangan. Ketika 4 kebutuhan ini terpenuhi, tetapi ini tidak terpenuhi, apakah dia bisa bahagia? Tidak ya. Ketika kebutuhan ini salah satunya tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam hidupnya. Maka dari itu tugas kita sebagai guru bagaimana caranya. Kalau ini mungkin bukan kita ya. Kalau yang lainnya ini mungkin kita bisa bagaimana caranya untuk mendukung mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Lanjut. Kemudian untuk memenuhi kebutuhannya biasanya mereka termotivasi. Motivasi perilaku itu ada 2, yang pertama eksternal dan yang kedua internal. Motivasi eksternal, dari kata eksternal itu apa Bapak Ibu? Dari luar, ya betul. Eksternal itu dari luar. Biasanya mereka termotivasi untuk melakukan sesuatu karena alasannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan aku mau berangkat pagi-pagi ke sekolah, nanti tidak dihukum. Aku mau mengerjakan PR, nanti takutnya dihukum oleh bu guru. Seperti itu. Berarti itu motivasinya masih motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya seperti ini. Aku mau belajar besok biar aku mendapatkan bintang. Nah, itu kan berarti motivasinya masih motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Nah, beda dengan motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Mereka mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sudah sadar, sudah yakin aku itu berangkat ke sekolah pagi karena memang tanggung jawabku seperti itu. Nah, itu yang ingin kita terapkan ke anak-anak ya, walaupun memang itu tantangan yang sangat besar untuk memandirikan anak-anak atau mendisiplinkan positif anak-anak, itu memang tantangan yang sangat besar. Nah, di sini ada istilah-istilah antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu restitusi? Nah, ini yang baru kita dengar. Ada yang sudah pernah mendengar ini sebelumnya? Restitusi. Nah, jika belum, kita bahas dulu yang pertama, hukuman. Kira-kira ciri-ciri hukuman itu apa sih? Bapak Ibu yang sudah tahu boleh tunjuk jari membantu saya. Apa sih kalau hukuman, bedanya hukuman dan konsekuensi itu aja. Hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Monggo Pak Uli. Hukuman itu terjadi setelah melakukan hukuman. Halo. Jadi hukuman itu menurut saya ya, dasarnya nggak tahu dari mana, tapi yang jelas hukuman itu kita terima setelah kita itu melaksanakan suatu kesalahan. Jadi ada yang dikatakan vonis atau hukuman. Kalau konsekuensi kita belum melaksanakan, kita sudah menentukan akibatnya. Jadi diperkirakan konsekuensi kita tahu sebelum melaksanakan. Kalau restitusi, res itu dari kata res, mungkin itu istirahatan, mungkin aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Uli. Adakah yang ingin berpendapat lagi? Monggo Bapak Ibu. Ya, boleh. Kak Adi silahkan. Monggo. Cek. Mohon maaf, izin menyampaikan sepemahaman saya kalau hukuman itu apa yang anak lakukan dan yang kita berikan itu tidak ada hubungannya. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, kemudian yang kita berikan ke anak adalah kita menyuruhnya berlari keliling lapangan atau push up, seperti itu. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan apa yang anak perbuat. Misalnya
salah seorang anak memecahkan atau merusakkan botol minum punya temannya, dan konsekuensi yang kita berikan ke anak adalah dengan anak mengganti botol minum tersebut. Mungkin seperti itu Bu Nestiti. Terima kasih Pak Haji dan Pak Uli. Saya tarik benang merahnya, semuanya betul. Yang pertama tentang hukuman. Ya, hukuman itu biasanya bersifat apa Bapak Ibu? Hukuman itu memaksa ya, memaksa. Biasanya hukuman itu satu arah ya, tidak melibatkan dua arah. Misalkan kamu datang terlambat, silakan lari keliling lapangan. Itu kan satu arah. Anaknya tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat. Tapi Bu, itu tuh nggak ada kesempatan untuk memberikan alasannya. Jadi satu arah. Kamu harus ini, kamu harus itu. Biasanya seperti itu Pak hukuman. Sifatnya memaksa. Kemudian konsekuensi itu biasanya berupa sebuah aturan. Kita sudah membuat sebuah aturan. Di situ sudah ada timbal baliknya. Tetapi konsekuensi ini biasanya sifatnya adalah membuat orang yang mendapatkan tidak nyaman. Okay? Kalau hukuman itu menyakiti hatinya, biasanya menyakiti hati yang terkena hukuman. Kalau konsekuensi itu bukan menyakiti hati tapi tidak nyaman. Contohnya tadi yang dicontohkan Pak Adi, jika kamu memecahkan gelas milik temanmu, maka kamu harus menggantinya. Nah itu ada timbal baliknya nih. Ketika kamu melakukan sesuatu, maka kamu harus seperti itu. Itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah kolaborasi antara guru dengan murid ketika muridnya membuat kesalahan, dan bagaimana caranya seorang guru itu mengajak murid menemukan sebuah solusinya. Jadi ini kolaborasi. Gurunya tidak menghakimi, muridnya juga tidak merasa tertekan. Itu yang di sini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Seperti itu. Nah, kita sebagai guru, sebagai manusia, mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama biasanya sebagai penghukum, kemudian ada sebagai teman, kemudian ada yang sebagai pemantau, kemudian ada yang sukanya pembuat merasa bersalah, kemudian yang terakhir itu yang posisi kontrolnya yang kita sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan dari 5 posisi kontrol tersebut ya. Contohnya kasusnya ada seorang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika seorang guru berposisi kontrol sebagai penghukum, maka beliau akan mengatakan seperti ini: kamu tidak memakai atribut lengkap, silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi biasanya siswanya itu istilahnya itu di sakit hatinya gitu, karena adanya posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya seperti ini: berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Mengecewakan di sini kan siswa nanti jadi merasa bersalah, ya enggak Bapak Ibu? Ketika kita bicara kepada siswa, saya kecewa sama kamu, pasti siswanya langsung karena aku nih bu guru jadi marah, seperti itu. Jadi yang kedua ini tentang membuat merasa bersalah, posisi kontrolnya. Kemudian yang ketiga adalah berposisi kontrol sebagai teman. Contoh kalimatnya seperti ini: ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Di posisi kontrol ini kita berperan
sebagai teman. Jadi tidak ada batasan antara murid dan guru. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Biasanya posisi kontrol sebagai pemantau ini selalu mengingatkan tentang aturan-aturannya. Kamu sudah tahu aturannya, konsekuensinya apa? Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Contoh kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, ketika ini diterapkan kepada anak didik kita, walaupun tantangannya besar, walaupun anak sekarang tuh uangnya di era dihukum itu sepertinya kok sulit. Tapi ketika anak sudah terbiasa seperti ini, insya Allah anak akan belajar kritis dengan sendirinya, kritis untuk memecahkan masalah sendirinya. Bagaimana caranya aku berbuat kesalahan, aku sadar jika aku salah, bagaimana aku memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang akan kita kita cari atau kita pelajari bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tidak jika ada pernyataan seperti ini, apa posisi kontrolnya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya yang mana? Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Monggo Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Itu pembuat masalah, Bu. Ya, Bapak Yusuf. Ya, itu pembuat masalah, Bu. Cek. Untuk pendapat, jadi saya kecewa dengan kamu. Jadi itu pembuat masalah tadi yang kedua, kalau misalnya kedua. Karena di situ merasa kecewa, seakan-akan anak itu pasti merasa bersalah, sehingga itu termasuk Merasa bersalah. Ya. Kita cek ya, apakah betul pembuat merasa bersalah. Ada kata kecewa. Kata Pak Yusuf ada kata kecewa. Berarti nanti membuat muridnya merasa bersalah. Ya, betul ya Pak Yusuf. Ya, jadi ketika ada kata-kata seperti itu, ketika murid kita kita beri nasihat, muridnya merasa sangat bersalah dan sangat terpojokkan, tidak nyaman. Nah, itu berarti posisi kontrol kita sedang berada pada pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, monggo. Kamu selalu berbuat salah, berdiri di depan kelas. Monggo Pak Adi. Kalau menurut saya ini posisi kontrol sebagai penghukum itu. Karena dari kamu selalu berbuat salah, berdiri di depan. Nah, di situ ada unsur bahwa guru tersebut ingin menghukum siswa supaya berdiri di depan kelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adi. Mari kita cek apakah betul atau adakah yang mempunyai pendapat lain dengan Bapak Adi, bahwa Bapak Adi tadi berpendapat posisi ini adalah posisi penghukum. Ya, hukum. Kita cek ya. Ya, betul. Karena ada kata apa tadi Pak? Bu? Berdiri di depan kelas. Ya, sangat memaksa ya. Itu salah satu kata-kata yang biasanya terlontar dengan paksaan, terlontar untuk menghukum siswa seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Misalkan kesalahannya tidak membuat PR, tapi hukumannya berdiri di depan
depan kelas. Nah, biasanya seperti itu, penghukum itu tidak ada hubungannya dengan masalahnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, adakah yang ingin berpendapat? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Monggo, siapa yang ingin Bu Iti mau berpendapat? Silakan. Kalau menurut saya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini biasanya sudah diatur itu ya Bu ya. Seperti kita seorang manajer itu mengatur apa masalahnya, terus ada jalan keluarnya gitu. Itu saja. Oke, untuk pendapatnya Bu Intin, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Adalah manajer, karena ketika menjadi manajer itu kan pasti apa-apa sudah ada runtutannya gitu ya Bu Intin, seperti itu ya. Mari kita cek. Iya betul, sebagai manajer. Jadi kita melibatkan siswa ya. Di sini tuh ada dua arah. Kita tidak hanya melibatkan diri sendiri sebagai guru, tetapi melibatkan siswa untuk mereka berpikir kritis, bagaimana memecahkan masalah yang mereka alami, seperti itu. Kemudian ada lagi, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi apa kira-kira? Bu Bur mau berpendapat? Ayolah teman-teman demi Bapak atau Ibu ya, itu termasuk sebagai teman kita selalu mengajak teman-teman untuk demi kebaikan bersama. Posisi pada kalimat ini posisi kontrolnya sebagai teman, karena ada kedekatan dalam kalimatnya, demi Bapak Ibu, biasanya seperti itu ya. Mari kita cek apakah benar. Ya, posisi sebagai teman ini juga tidak akan membuat motivasi tadi loh. Tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ketika kita berperan sebagai teman, maka motivasinya itu belum dari motivasi internal mereka. Biasanya karena biar Bu Guru tidak marah, biar saya lebih dekat sama Bu Guru, makanya saya berbuat demikian, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kamu tahu peraturan di kelas, kamu tahu konsekuensinya. Posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Yang terakhir, Bapak Ibu? Pemantau ya. Lanjut mawon nggih. Nah, di sini sebagai pemantau, biasanya pemantau itu selalu mengingatkan peraturannya apa, konsekuensinya apa. Jadi di sini juga belum bisa menimbulkan motivasi internalnya anak-anak, karena biasanya anak itu termotivasi karena gurunya nanti kalau dieleke bukan dari dirinya sendiri, seperti itu. Nah, tentang keyakinan kelas, ketika kita sudah mempelajari tentang posisi kontrol tadi, muaranya itu kita harus mempunyai sebuah keyakinan kelas, bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa. Caranya bagaimana? Ya, membuat keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Monggo, Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Keyakinan dan peraturan beda ya, dari maknanya saja. Monggo, enten. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Kalau biasanya peraturan itu kan pernyataannya
negatif ya enggak ya mboten Bapak Ibu. Biasanya tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh, jangan membuang sampah di misalkan seperti itu. Ketika keyakinan kelas berarti kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus melibatkan siswanya. Jadi tidak satu arah seperti tadi pada posisi penghukum ya. Kita tidak akan satu arah tetapi dua arah. Caranya yang sudah saya terapkan di kelas itu yang pertama, saya akan membagikan nilai-nilai kebajikan yang tadi ya. Ada saling menghormati, peduli, rajin, tanggung jawab yang tadi sudah saya paparkan. Kemudian anak-anak menuliskan 3 keyakinan yang ingin mereka capai di kelas, yang mereka impikan. Aku ingin memimpinkan kelas yang seperti apa sih? Nah, mereka membuat 3. Setelah itu kita voting. Nah, pilihan yang terbanyak akan menjadi keyakinan kelas kita. Kemudian dari beberapa nilai-nilai kebajikan itu kami di kelas 5A itu mendapatkan 3 nilai kebajikan untuk dijadikan keyakinan kelas. Yang pertama adalah rajin, kemudian peduli, dan tanggung jawab. Caranya bagaimana agar anak-anak itu tahu kalau rajin itu seperti apa, peduli itu seperti apa, tanggung jawab itu seperti apa. Saya membuat sebuah tabel tentang nilai-nilai kebajikannya. Misalkan rajin, anak yang rajin itu tampak seperti apa, kemudian sebelahnya tidak tampak seperti apa. Jadi nanti anak tahu ketika kita melanggar maksudnya tidak melaksanakan apa yang kita yakini di kelas, itu anak-anak sudah tahu karena mereka menuliskannya sendiri. Di mana ini? Di sini, Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar saya libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Kata-katanya juga dari mereka sendiri. Mereka ingin kelas yang seperti apa sih? Saya ingin kelas yang selalu datang tepat waktu. Mereka tulis di sini. Kalau rajin itu terlihat seperti datang tepat waktu. Pertamanya di sini mereka menuliskannya adalah kalimat-kalimat yang negatif. Oke, kalimat seperti tidak terlambat sekolah, tidak tidak berantem dengan temannya, seperti itu. Tidak apa-apa, kita tampung terlebih dahulu. Kemudian kita ubah kalimat yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Akhirnya tersusunlah sebuah keyakinan kelas. Setidaknya ada 3 keyakinan kelas di kelas 5A, yaitu rajin, peduli, dan tanggung jawab. Ketika kita melibatkan anak siswa untuk membuat keyakinan, mereka merasa lebih bermakna atau lebih merasa dilibatkan, mereka merasa lebih dihargai. Itu tuh bukan peraturan yang dibuat bu guru, itu tuh saya sendiri yang membuat. Nah, anak-anak merasa seperti itu, biasanya seperti itu. Ketika tadi ada Mas Dimas yang terlambat datang ke sekolah, saya langsung bertanya, Mas Dimas, kenapa terlambat ke sekolah? Kamu kira-kira melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu. Apa? Rajin Bu. Nah, mereka sadar sendiri. Maaf ya Bu, besok lagi saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Mereka sadar sendiri dan memutuskan untuk mencari jalan keluarnya sendiri, seperti itu. Jadi ketika kita melibatkan anak-anak, insya Allah anak-anak akan lebih menghargai apa yang mereka buat. Beda dengan yang dibuat oleh kita sendiri ya. Biasanya itu biasanya kalau yang dibuat kita sendiri bahkan dibaca pun tidak. Tetapi kalau yang membuat mereka akan membacanya setiap hari. Oh, itu loh tulisan yang saya buat.
seperti itu. Kemudian di sini saya kemarin yang saya tempelkan di kelas itu, di sini ada tanda tangannya. Jadi itu bukti bahwa mereka yang membuat, bukan gurunya yang membuat, tapi anak-anak yang membuat. Atau kalau yang tidak bisa tanda tangan bisa cap jempol seperti itu. Itu bukti kalau ini sah dan dibuat sendiri. Nah ini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Ada 3, yang namanya segitiga kan ada 3 ya. Yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menjalankan segitiga restitusi ketika kita sudah mempunyai sebuah keyakinan, ya. Kalau sudah mempunyai sebuah keyakinan di dalam kelas, insya Allah ini bisa terlaksana. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar, ya. Jadi segala tindakan, baik itu yang positif, baik itu yang negatif, pasti itu adalah proses belajar, ya. Tidak ada anak-anak yang langsung sempurna, tidak mungkin. Pasti mereka melakukan kesalahan. Ketika kita masih kecil pun pasti melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua adalah mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya adalah gagal di sini karena dia berbuat kesalahan. Bagaimana caranya agar mereka bisa diterima lagi di komunitasnya? Biasanya kan kalau anak sudah berbuat kesalahan, biasanya apa yang terlontar di mulut teman-temannya? Wuh, gitu kan? Nah, ini segitiga restitusi itu untuk menanggulangi hal seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi identitasnya distabilkan dulu, jangan langsung dihakimi. Kamu sih, nah, seperti itu. Jadi ini ketika kita melaksanakan ini, pasti anak terus, iya ya, guru juga pasti pernah merasa seperti itu. Terus mereka kembali lagi percaya dirinya seperti itu. Jadi tidak merasa tertindas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya bukan membenarkan ya di sini ya. Validasi tindakan yang salah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan manusia, ya. Ada anak yang kebutuhan tentang bertahan hidupnya kurang. Misalkan pagi-pagi dia tidak sarapan. Kemudian apa yang dia lakukan terhadap temannya? Meminta bekal temannya. Nah, itu biasanya mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini di tahap kedua kita akan memvalidasi tindakannya. Pasti perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk itu ada alasannya, ya. Jadi tidak mungkin mereka melakukan sebuah kesalahan tanpa alasan, itu tidak mungkin. Kalau kita mau menggali, pasti entah itu dia ada masalah di rumah atau dengan temannya atau bahkan di sekolah atau bahkan dengan teman sebangkunya, itu pasti mereka punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Jadi kalimat yang bisa kita terapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi divalidasi dulu kesalahannya agar anak tidak minder.
Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Di sini adalah pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah ini yang memunculkan motivasi intrinsik. Tadi kan motivasi itu ada yang intrinsik, ada yang eksternal, ada yang internal. Nah ini caranya bagaimana dengan keyakinan kelas tadi. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama bisa kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Nah, di sini saya membuat sebuah skenario segitiga restitusi yang sudah saya buat. Mungkin ini memang sebuah skenario, tetapi siapa tahu nanti ketika ada masalah bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah. Kasus yang pertama. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelasmu bahwa kamu habis berdebat dengan Tika ya? Iya Bu, saya kesal sekali Bu. Kenapa kesal? Habisnya Tika terus menerus mencoba pekerjaan saya Bu. Oh begitu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Tika? Saya marah-marah Bu. Saya mengambil dia sampai dan meja juga. Di sini ada menstabilkan identitas. Lalu apa yang kamu lakukan? Pasti kamu ada saya ya buat seperti itu. Ya Bu, masa saya dicontek biar saja. Saya kan juga sudah kaya, susah payah berjalan. Ya wajar lah jika kamu marah karena dicontek. Itu sama seperti tidak bisa berjalan bahwa tidak melakukan hal yang lebih unyu dari itu. Menurut kamu, apakah hal itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, betul. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu saling menghormati Ibu? Oh ya, nah menurut kamu saling menghormati itu penting tidak? Sangat penting. Ya, menurut kamu penting. Jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya tidak boleh berbicara kasar dan kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya harus meminta maaf kepada kita karena sudah melalui dan mengambilnya. Kemudian saya harus lebih sabar lagi dan akan melaporkan kepada guru jika ada teman yang mengontek guru. Ya, bagus. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dinantias dari kelas 5A. Saya sangat senang berdiskusi dengan kelas ini karena diajarkan untuk mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman-teman. Saya akan terus belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Kasus yang kedua, ini hanya skenario ya, saya diterapkan di Nah, tadi guru mendengar laporan dari guru ya, bahwa kamu sering datang terlambat ke sekolah ya. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat? Berapa kali? Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Orang juga pernah melakukan kesalahan. menstabilkan identitas. Kamu bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Oke, kita cari solusinya bersama-sama ya. Kamu sering datang terlambat, pasti punya alasan kan? Apa sih alasanmu kenapa kamu sering datang terlambat? Saya karena belajar dari kurang itu sampai ya. Kamu tahu keyakinan kelasnya sudah
adalah sedikit contoh tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita mengajak ngobrol anak-anak akan merasa lebih dimanusiakan gitu, daripada kita langsung menghukum. Kamu kenapa telat? Lari keliling lapangan 5 kali. Seperti itu kan anak-anak merasa tidak dimanusiakan gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita diajak mengobrol, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi kalau Bapak Ibu guru itu pernah juga melakukan kesalahan seperti itu, insya Allah mereka akan merasa berharga, merasa dihargai oleh Bapak Ibu gurunya. Ketika kita ingin memperbaiki karakter seseorang, maka perbaikilah karakter kita dulu, kemudian kita terapkan kepada anak yang ingin kita perbaiki. Dengan cara apa? Dengan cara kita ajak berdiskusi atau berkolaborasi. Karena sekarang kan zamannya berkolaborasi ya Bapak Ibu, apa-apa itu kolaborasi, tidak ada saing-saingan. Sekarang kalau bisa tuh kolaborasi. Anak-anak juga salah satu-satu itu kolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian ketika kita menerapkan segitiga restitusi, secara tidak langsung kita juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Dimensi apa Bapak Ibu? Mereka bisa memecahkan masalah sendiri, itu dimensi apa kira-kira? Bernalar kritis dan kreatif. Anak-anak bisa memecahkan masalah sendiri. Coba kita bayangkan, jika mereka bisa memecahkan masalah dari sekarang, dari kecil, tanpa bantuan temannya, tanpa bantuan orang lain, generasi yang akan datang akan lebih menjadi generasi yang mandiri. Nah, setelah tadi saya beri contoh tentang segitiga restitusi, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk berpraktek segitiga restitusi dengan teman aja, berdua-dua tidak apa-apa. Nanti saya beri kasusnya, kemudian bisa diterapkan dengan rekan sejawat ya. Saya di sini ada beberapa kasus, ada 3 kasus. Nanti bisa bergantian, ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru. Monggo bisa mencari partnernya. Ya insya Allah ini materi yang sangat bagus dan tidak sia-sia ketika kita bisa menerapkannya di kelas. Ada murid, ada guru. Ya, kita mencoba dahulu ya Bapak Ibu, tidak ada salahnya untuk mencoba, karena sebuah ilmu itu ketika tidak dilaksanakan maka akan sia-sia. Moga bisa mencari partnernya masing-masing, berdua-dua, lalu mempraktekannya. Silakan. Ada yang menjadi murid dan ada yang menjadi guru ya. Kasusnya sudah ada di situ, tinggal kita berperan saja. Sudah ada skenario-nya di situ. Akting aja nggak apa-apa. Tapi ini baru saya baca Bu. Iya, dibaca dulu nggak apa-apa. Baru baca topik masalahnya.
wis tau dadi murid, wis tau dadi guru. Istirahat, makan siang, baru mulai ada lihat kamera yang melakukan hasil ujian. Oh, melihat kamera sedang memperhatikan. Anda mengambilnya dan bertanya bagian ini. Anda merasa senang. Kasus A atau B? Ini kasusnya si siapa namanya? Amira itu menangis karena diajak temannya merasa bahwa nilainya bagus. Ini kamu yang ngajak berarti Pak Yusuf ya? Saya sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Berarti saya iya Bu, betul Bu. Karena masa nilainya lebih rendah terus diajak Bu, saya nggak terima Bu. Kamera diajak tersebut kamu tidak boleh ya? Kan itu lagi. Iya Bu, saya memang seperti itu karena punya rasa ingin diri saya itu tidak terlampiaskan sehingga saya membuat menangis Bu. Jadi rasa luapan marah saya langsung tak ucapin. Boleh tapi untuk membuatnya menangis kamu harus memberitahu sedikit didekati teman tersebut, jangan langsung dijat untuk membuat anak Amira menangis. Iya Bu, saya punya keyakinan memang kemarin juga saya lihat keyakinan bersama itu setiap anggota perlu belajar dan juga perlu menghargai Bu. Jadi saya belajar lagi, saya juga merasa bersalah Bu karena membuat tadi Amira menangis Bu. Membuat bersalah berarti Yusuf harus Besok saya minta maaf langsung kepada si tadi yang membuat menangis Bu. Saya buat nangis tadi Bu karena saya memang karena ingin tak lampiaskan tapi juga saya salah Bu. itu boleh kembali ke kelas. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Nanti bisa disambung lagi, dibaca lagi, bisa bertukar-tukar kasus lagi. Di situ ada 3 kasus yang bisa kita pelajari. Oke, lanjut saja nih. Nah, dari sini saya menyimpulkan untuk sebuah penutupnya, yaitu tentang disiplin positif ya. Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya atau mampu berkaca dengan dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Ketika saat ini posisi kontrolnya kita belum bisa menjadi manajer, maka bagaimana caranya? Karena kita sudah mendapatkan ilmunya, bagaimana caranya kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu, halo. Jadi di sini penerapan disiplin positif itu sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik
adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman untuk mencapai, kita mengarahkan menuntunnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, ya. Bukan untuk jadi orang yang sangat sukses, untuk jadi orang yang kaya, itu bukan. Tetapi esensinya mendidik itu adalah membuat anak bahagia, ya. Ketika kita mendidik tetapi anaknya tertekan, berarti itu kita belum dapat menjalankan atau mendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan utamanya kita adalah membuat anak bahagia dan selamat. Ketika anak bahagia dan selamat, maka dia akan dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin bertanya atau bertukar pendapat atau ingin konfirmasi, monggo saya berikan waktu kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya atau mau menanggapi atau gimana Pak? Masih rada bingung yang mana Pak? Saya buka sesi tanya jawab, nanti ketika saya tidak bisa jawab kan ada Pak Adi di sana yang sudah menjadi PP, yang sudah lulus terlebih dahulu kan. Jadi saya bisa membantu, meminta bantuan Pak Adi. Seperti itu, monggo. Bagi kami kalau ada yang baru, silakan kami juga masih bersifat kuliahnya saja. Nanti mungkin setelah kami mempraktekkan atau kami berjalan, mungkin baru menemukan kesulitan masalah. Pak, terima kasih atas tanggapannya. Memang ini adalah hal yang baru, paradigma baru nih. Jadi kita berusaha untuk menggeser, bukan menggeser, tapi mengupgrade dari pendidikan yang masa kolonial. Pendidikan masa kolonial itu kan memang pendidikan yang menciptakan seorang pekerja. Bagaimana kalau kamu sekolah itu nantinya kamu jadi seorang pekerja, entah itu jadi PNS, entah itu jadi polisi, entah itu jadi tentara. Itu paradigma baru ini kita akan mengupgrade diri untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bisa bahagia dengan pilihannya sendiri, tidak harus menjadi pekerja. Siapa tahu bisa menjadi murid yang menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di era abad 21 ini tantangannya sangat besar ya. Manusia itu nanti akan dikalahkan oleh robot kalau kita tidak mengupgrade diri. Kalau kita hanya berbekal dengan dengan materi-materi saja, robot pun bisa melakukannya. Tetapi ketika kita sudah mempunyai motivasi intrinsik tadi, maka insya Allah itu tidak akan terkalahkan oleh robot. Karena robot tidak punya hati, Bapak Ibu. Robot itu hanya punya kecerdasan, tetapi tidak punya hati. Seperti itu. Adakah yang ingin menanggapi lagi atau ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Atau ingin berdiskusi lebih lanjut? Ini Pak Adi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanggapi kepada Ibu Bu Nastiti selaku narasumber dan juga Bapak Ibu sebagai peserta. Yang saya tidak ingin bertanya, hanya ingin memberikan feedback positif untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu, bahwa dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nastiti tadi mengenai budaya positif, bagi saya itu sudah merepresentasikan bahwa beliau benar-benar menguasai modul 1 sampai 1.3. Dibuktikan dengan pemaparan yang sudah runtut sekali mengenai budaya positif, khususnya untuk segitiga restitusi. Dan harapan kami
semoga budaya positif ini yang sudah Bu Nastiti peroleh bisa ditularkan dan dipraktekkan di kelas selain kelas 5, di kelas Bapak Ibu semua sebagai peserta bisa Bapak Ibu mulai menerapkan budaya positif, dimulai dari membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Karena sebetulnya Bapak Ibu jenengan itu sudah mempunyai peraturan-peraturan kelas yang biasa dilaksanakan di kelas, kemudian tinggal Bapak Ibu untuk melanjutkan lagi, merubah menjadi kalimat positif dan menjadikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, masih harapan kami juga bahwa nanti Bapak Ibu yang masih berproses untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, semoga diberikan kelancaran dan semoga bisa mengikuti jejak Bu Nastiti menjadi calon guru penggerak. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sekiranya sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu, kami sangat berharap untuk menjaga marwah kita sebagai sekolah yang diunggulkan di lingkungan kita. Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu bisa secara mandiri mengikuti program pendidikan guru penggerak. Itu yang kedua. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, bahwa di era sekarang ini Bapak Ibu, di era digital yang perkembangannya sangat pesat sekali, kita sebagai guru dituntut harus siap secara mandiri. Kita senantiasa mengupgrade ilmu-ilmu kita Bapak Ibu. Agar apa? Agar kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, memberikan pendidikan kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nastiti. Ya, terima kasih Bapak Adi atas feedback positifnya. Sangat luar biasa. Harapan saya juga seperti Pak Adi. Setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak selama baru 2 bulan ini, tapi saya merasa sadar betul bahwa selama saya menjadi guru ternyata banyak kesalahan yang telah saya perbuat, banyak dosa-dosa pendidikan yang ada di PMM. Itu adalah topik dosa besar pendidikan atau apa gitu, saya belum sampai situ. Nah, itu ternyata saya menyadari bahwa saya selama ini ketika menjadi pendidik itu belum memanusiakan anak didik. Maka dari itu saya pun juga sedang berusaha untuk menuju ke arah sana, untuk memanusiakan anak didik kita. Karena sejatinya ketika anak yang bermasalah pun masalahnya anak, ketika kita dekati dengan positif, dengan kalimat positif dan dengan kelembutan, insya Allah nalurinya yang lembut itu akan keluar. Karena anak itu terlahir suci ya Bapak Ibu, hanya lingkungannya yang merubah mereka menjadi seperti itu, hanya lingkungannya yang merubah. Tetapi ketika kita bisa memanusiakan anak didik kita, maka insya Allah mereka juga akan menghargai kita. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin menanggapi atau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf jika selama 1 jam lebih ini saya banyak berbicara yang menyakiti atau tidak sengaja menyakiti Bapak Ibu semuanya atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.